Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Samuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wa kesamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun, yakni anna ajza'al kalami allati yata'allafu minha salah satu aqsamin. Al-awalu al-ismu wa hiya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tarin fi zamanin watngan kazaidin wa ana wa hada. Ya, titik dulu Ustaz. Langsung Ustaz manain boleh? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsamuhu salah satu. Dan pembagiannya kalam atau bagian-bagiannya kalam itu ada 3. Untuk menyusun satu kalam itu ada 3 bagiannya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Atau sering kita dengar kalimat Ustaz. Kalimat ada 3 kan? Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Itu dalam seluruh bahasa Arab sama semuanya. Kita baca dari awal Quran sampai akhir Quran yang nggak lebih. Kalimat cuma 3 doang, isim, fi'il, huruf. Nah, kemudian, yakni bermaksud oleh musannif anna ajza al-kalami. Bahwa sungguh bagian-bagian kalam allati kalam ya. Yata'allafu. Nah, yang tersusun dianya kalam, darinya ajza, kembali ke ajza. Bahwa sungguh bagian-bagian kalam. Ya. Yang tersusun ianya kalam, darinya bagian itu salah satu aqsam yang 3 macam. Untuk membuat satu kalam dari 3 bagian biasanya, nggak lebih. Ini kita baca ajza'a karena ada anna tugasnya menasabkan isim ya. Anna ajza'a al-kalami mudhaf ilaih, mudhaf ajza'a al-kalami mudhaf ilaih. Ya ta'allafu fi'il mudhari. Ya ta'allafu. Ya, ta'allafa ya ta'allafu. Salah satu jadi khobar anna. Bahwa sungguh bagian-bagian kalam yang tersusun ianya kalam dari bagian salah satu aqsamin 3 macam. Al-awwalul ismu, yang pertama itu isim. Al-awwalu mubtada, al-ismu khabarnya. Al-awwalu al-ismu, yang pertama itu isim. Bahwa dianya isim. Itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Dianya isim itu satu kalimat yang menunjukkan ia, dalat fi'il madhi. Kalimat yang menunjukkan ia, kalimatnya kata. Isim itu satu kata, satu kalimat dalat yang menunjukkan ia kepada makna. Makna fi nafsiha pada dirinya kalimat. Walam taktarin, dan tidak menyertai ianya kalimat ditamanen dengan waktu wadaan nisbah pembuatannya. Jadi isim itu satu kalimat yang memiliki makna dan tidak ada zamannya, tidak menunjukkan kepada waktu. Zaidin si Zaid menunjukkan kepada orang, ana saya, hadza ini, baitun rumah, madrasatun sekolah, hanya menunjukkan kepada sesuatu saja, tidak ada waktunya. Nah itu isim dalam bahasa Arab. Jadi semua benda itu isim. Ustaz pada udah tahu lah kan, semua benda itu isim. Kata sifat juga isim. Nah, itu. Kalimat dalat yang menunjukkan ianya kalimat kepada makna pada dirinya kalimat. Setiap kalimat yang ada maknanya dan nggak ada zamannya, nah itulah isim. Nah itu. Ya. Nah itu. Lanjut Ustaz. Asani al-fi'lu. Ya. Wa huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa tarinat. Iktaronat, ifta'ala. Waqtaronat. Taktarin waqtaronat taktarin tarinat waqtarinat. Ya, iktaronat, waqtaronat. Waqtaronat.
wa ketaronat bizamanin watngan. Fa in dalat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madi nahwu qoma wa in dalat ala zamanin yahtamilul hali wal istiqbali fahiyal fi'lul mudhari' nahwu yakumu wa in dalat ala tolabi syai'in fil mustaqbali wa hiya fi'lul amri nahwu qum. Asani al-fud dah. Dua dulu. Kalimat yang pertama isim, sekarang yang kedua. Asani al-fi'lu. Yang kedua itu fi'il namanya. Apa itu fi'il? Bahwa kalimatun dalat. Dianya fi'il itu satu kalimat dalat yang menunjukkan ya kepada satu makna fi nafsiha pada dirinya kalimat. Kalimat yang memiliki makna waktarona dan menyertai ianya kalimat bizamanin dengan waktu nisbah pembuatannya. Setiap kalimat yang memiliki makna dan menunjukkan kepada waktu tertentu. Itulah fi'il. Nah, jadi fi'il itu menunjukkan kepada makna dan ada waktunya. Pekerjaan bahasa kita. Apa sudah dikerjakan, apa sedang dikerjakan, apa kerjakan olehmu. Makanya fi'il dibagi-bagi ini. Wa in dallat. Fa in dallat, maka jika menunjukkan tilkal kalimatu, maka jika menunjukkan oleh kalimat tersebut ala zamanin kepada satu waktu, madin kepada zaman yang telah lalu. Ada satu kalimat menunjukkan kepada makna juga menunjukkan kepada waktu yang sudah terjadi. Maka jika menunjukkan oleh itu kalimat kepada satu zaman yang sudah lalu, faya maka dianya kalimat itu fi'lul madhi namanya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nanti di saraf dia ada wazan-wazan khusus. Contoh koma. Ini kalau kita nggak paham, tapi orang Arab nggak paham. Orang Arab kalau dibilang koma itu sudah berdiri. Berarti koma fi'il madhi. Nah, nama, sudah tidur, akala, sudah makan, syariba, sudah minum, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang memiliki makna menunjukkan kepada zaman sudah, berarti dia fi'il madhi. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala. Dan jika menunjukkan ianya kalimat kepada satu zaman, yahtamilu, yang mungkin ianya zaman akan sekarang dan akan datang. Hal sekarang, istiqbal akan datang. Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada zaman, pada satu makna juga ada zaman bisa sekarang, bisa akan datang. Faya maka dianya kalimat fi'lul mudhari', itu fi'il mudhari'. Jadi dari sini kita paham Ustaz, kalau fi'il mudhari' itu zamannya ada dua kemungkinan. Nah, contohnya yaqumu bisa sedang berdiri, bisa saja dia nanti akan berdiri. Ada dua artinya. Oh, gitu. Nanti ada tanda-tanda tertentu yang membantu kita untuk memaknai sekarang atau nanti, ada dia. Enggak. Yang penting ya syarabu bisa maknanya sedang minum ya atau akan minum. Nah itu. Ya tawaddau sedang wudu ya atau mau wudu ya, boleh juga. Nah itu. Fi'il mudhari'. Dua. Ini kalau fi'il mudhari' doang murni tanpa tambahan yang lain. Kalau ada tambahan huruf tertentu nanti akan dijelaskan ke depan baru menunjukkan kepada waktu tertentu. Yang penting fi'il mudhari' zamannya ada dua, bisa zaman hal sekarang, bisa istiqbal mendatang. Nah itu. Wa in dallat, dan jika menunjukkan ianya kalimat ala talabi syai'in kepada meminta sesuatu. Menunjukkan ianya kalimat kepada meminta sesuatu. Tolak meminta atau menyuruh sesuatu fil mustaqbal di depan. Menyuruh sesuatu di depan. Wah ya dianya kalimat itu fi'ilul amri, fi'il amar. Kalau fi'il amar itu zamannya mesti mustaqbal di depan. Kum, berdirilah kamu. Berarti ketika kita mengatakan kum, dia belum berdiri. Kum, berdirilah kamu. Nah, ke depan. Kul, makanlah. Berarti dia belum makan. Usyrub, minumlah. Berarti dia belum minum. Baru kita perintahkan untuk melakukan sesuatu itu fi'il amar. Nah. Kesimpulannya fi'il madhi zamannya zaman madhi. Fi'il mudhari' zamannya bisa dua. Zaman hal, zaman mustaqbal. Kalau fi'il amar itu mesti mustaqbal. Nah itu. Yahtamilul hali atau halu hala. Hala. Maf'ul yahtamilu. Fa'ilnya huwa kembali ke zaman. Zaman yahtamilu. Yang mungkin ianya zaman akan hal dan akan istiqbal. Hala wal istiqbala. Maf'ul bih. Bukan mudhaf ilaih itu, Tat.
Fi'il nggak boleh jadi mudhaf ilaih kemarin. Yahtamilu fi'il mudhari. Fi'il nggak boleh jadi mudhaf. Fi'il nggak boleh jadi mudhaf. Nggak boleh mudhaf yahtamilu hali mudhaf ilaih nggak boleh. Nah, yang Setahu boleh saya jadi hal itu kan ada alif lamnya jadi isim. Kemasukan al. ya kalau isim hal benar isim. Tapi dia di sini kita baca hala mansub. Kenapa? Karena maf'ul bih. Maf'ul bih di depan nanti dijelaskan. Setiap maf'ul bih mesti mansub, nasab. Nah itu. Ya, ya. Nah, terus tak ingat nggak boleh. Kalau hali mestinya boleh jadi mudhaf ilaih. Tapi kenapa di sini enggak kita sebut mudhaf ilaih? Karena enggak ada mudhafnya. Karena yahtamilu fi'il enggak boleh jadi mudhaf. Karena yahtamilu bukan mudhaf berarti hali bukan mudhaf ilaih. Nah, tapi hala kita baca maf'ul bih. Nah, Oh, kalau baru disebut mudhaf ilaih kalau ada mudhafnya, Ustaz kah? iya. Nah, itu. Nah, oke. Mulai bingung. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin bingung dulu, Ustaz. Sampai lama-lama hilang kebingungan. As-salisu al-harfu wa hiya kalimatun dalat ala makna fi ghairiha nahwu ila wa hal walam. Wa qawluhu ja'a li maknan yakni bihi annal harfa. Annal harfa la yakunu lahu dakhlu fi ta'lifil kalami illa idza kana lahu maknan kahal walam. Fa inna hal maknaha al-istihamu walam maknaha an-nafi. Fa illam yakun lahu makna la yadkhulu fi tarkibil kalami ka hurufil mabani nahwu zayu zaitun wa ya uhu wadaluhu. Fa inna kullan minha harfu mabni la harfu makna. Ya. La harfu. Isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang huruf. As-salisu al-harfu. Yang ketiga, bagian kalam yang ketiga huruf namanya. Bahwa dan dianya huruf kalimatun, satu kalimat dalat yang menunjukkan ia ala maknan kepada makna fi ghairiha pada lainnya kalimat. Jadi huruf maknanya bukan dirinya, dia menunjukkan makna pada kalimat sesudahnya. Huruf yaitu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada satu makna pada lainnya kalimat. Misalkan fi baitin, di dalam kan nggak jelas di dalam apa, Ustaz? Iya. Harus ada kalimat sesudahnya baru jelas di dalam apa. Oh, di dalam rumah. Itu maknanya, huruf itu maknanya ke depannya, bukan ke belakang, bukan pada dirinya. Nah, itu. Jadi satu kalimat yang menunjukkan ia kepada makna pada lainnya kalimat. Seperti ila ke kan nggak jelas ke apa, harus ada ilal masjid, ke masjid. Jadi makna ila di masjidnya. Ya, nah, hal apakah juga nggak jelas, apanya yang apakah kamu sudah makan, baru jelas kan, itu ya. Maknanya lam tidak. Nah, jadi harus diperjelas dia ini ilah huruf jar, hal huruf istifham, lam huruf nafi, dia baru ada maknanya, harus ada kalimat lain di depan dia. Nah itu. Yeah. Jadi dalam matan jarumiyah kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Huruf yang bagaimana? Huruf ja'ali maknan, huruf yang ada maknanya. Nah, wa qawluhu ja'ali makna, dan ucapan musannif ja'ali makna itu nya'ni. Bermaksud ianya musannif dengannya ucapan annal harfa la yakunu lahu dakhlun. Wah, sungguh huruf itu tidak adalah baginya huruf itu dakhlun, itu masuk, itu ikut campur fi ta'lifil kalam, dalam susunan kalam, illa kecuali idza kana lahu maknan, kecuali apabila adalah baginya huruf itu makna.
Jadi huruf yang boleh jadi bagian kalam, huruf-huruf yang ada maknanya. Kalau huruf nggak ada maknanya, nggak boleh kita buat kalam. Alif nggak ada maknanya, ba, ta, sa, jam, jim, ha, dan seterusnya, huruf hijaiyah. Itu bukan huruf itu yang dimaksud di sini. Jadi huruf yang dimaksud di sini huruf-huruf tertentu. Huruf yang ada maknanya. Seperti huruf nasab, huruf jar, huruf istifham, dan seterusnya. Nah itu. Bermaksud oleh musannif dengannya perkataan ja'a li makna, bahwa sungguh huruf itu la yakunu lahu. Tidak ada baginya huruf dakhlun itu ikut campur. Fi ta'lifil kalam dalam susunan kalam, kecuali izakana, kecuali apabila adalah baginya huruf itu makna. Mana contoh huruf yang ada makna? Seperti hal. Hal apa maknanya? Hal ini huruf istifham. Digunakan untuk bertanya. Walam dan seperti lam. Lam huruf nafi. Menafikan fi'il mudhari' nanti. Lam yadkhul, lam yadrib. Fa inna hal maknaha al istifhamu. Maka sesungguhnya hal itu maknanya hal itu istifham. Hal istifham. Walam maknaha an nafiu. Dan lam maknanya lam itu nafi. Nah, ini huruf-huruf seperti ini baru bisa kita buat kalam. Lam yadhhab Zaidun. Nah, kan tidak pergilah si Zaid. Nah, itu baru benar. Fa illam yakun lahu makna, maka bila tidak ada baginya huruf itu makna, bila tidak ada baginya huruf itu makna, huruf nggak ada makna, la yadkhulu fi tarkibil kalam. Niscaya tidak masuk ianya huruf dalam susunan kalam. Nggak boleh kita buat kalam. Kahuruf fil mabani. Seperti huruf-huruf kahuruf fil mabani. Seperti huruf-huruf mabani. Huruf mabani huruf bagian dari satu kata. Ada satu kata kalau kita pecah-pecahkan terdiri dari huruf-huruf. Huruf itu namanya huruf mabani. Huruf untuk membuat kata. Kayak Zaidun. Ada zai, ada ya, ada dal. Itu huruf mabani. Kahuruf fil mabani seperti huruf-huruf mabani. Nah, contohnya zayu zaidin. Zai dari zaidin. Zaidin ini ada zainya, ada ya-nya, ada dalnya. Zayu zaidin seperti zainya zaidin. Ya'uhu, ya-nya zaidin. Daluhu, dalnya zaidin. Nah, huruf-huruf seperti ini nggak bisa jadi bagian kalam. Dia bagian kata, kan? Bagian satu kata. Ya. Jadi bukan huruf ini namanya huruf hijaiyah. Itu huruf mabani. Fa inna kullan minha. Maka bahwa sungguh tiap-tiap darinya zai, ya, dan dal, harfu mabna. Kita baca harfu mabna. Itu huruf bangunan. Mana bangunan di sini? Huruf mabna. Huruf untuk membuat satu bina, satu lafaz. Nah, itu. Harfu mabna. La harfu makna. Bukan huruf makna. Jadi zai nggak ada maknanya. Ya nggak ada maknanya. Dal juga nggak ada maknanya. Karena dia bukan huruf makna, tapi huruf mabna, huruf bagian dari satu kata. Nah, itu. Apa kira-kira Ustaz? Nah, itu. Jadi kesimpulan sementara, kalimat ada 3 Ustaz. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Isim, dia satu kalimat yang ada maknanya, nggak ada zaman. Kalau fi'il, satu kalimat ada makna, ada zaman. Kalau zaman madhi, fi'il madhi, zaman hal atau istiqbal bisa fi'il mudhari'. Kalau perintah berarti fi'il amar. Huruf makna pada kalimat di depannya. Kalimat yang menunjukkan kepada makna di kata di depannya itulah huruf. Nah, itu. Itu kesimpulan. Nah, jadi Ustadz tergambar, ya tinggal itu aja Ustadz ingat. Nah, kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Tinggal kita belajar isim mana, fi'il mana, huruf mana kan. Kalau udah tahu itu langsung bisa baca kitab gundul. Cepat banget Ustadz, 3 jam udah bisa baca kitab gundul. Belum Ustaz. Nah, ini kan belum 3 jam Ustadz. Nah, ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi. Yani annal isma yatamayyazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Nahwu marartu bi zaitin wa ghulamin wa ghulamu zaitin wa zaitun al majrurun bil ba'i wa ghulamun ismani Ya.
li wujudil khafdi wa tanwini nahwu zaidun wa rajulun. Fa zaidun wa rajulun kullun minhuma ismun li wujudi tanwini fihi. Wa tanwinu nunun sakinatun talhaqu al akhara lafdun la khoton. Titik dulu, Ustaz. Dikit-dikit. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Maka bermula isim itu yu'rafu. Dikenalkan dia isim bil khafdi. Jadi isim kita tahu dia isim ada khafat. Khafat kan kasrah, Ustaz kan? Ya. Nah, sebenarnya khafat itu paling dasar kasrah. Tapi ada juga tanda khafat bukan kasrah. Ada juga ya nanti. Di depan kita tahu. Tanda khafat itu bisa kasrah, bisa ya, bisa fathah, Ustaz. Ada 3. Cuma yang paling sering khafat maknanya baris di bawah, gitu. Nggak apa-apa. Pertama nanti di depan baru kita tambah. Maka bermula isim itu yu'rafu dikenalkan isim bil khafdi. Tanda isim pertama ada khafat di ujungnya. Setiap isim yang huruf terakhirnya kasrah berarti dia isim. Setiap kata yang huruf terakhirnya kasrah itu isim. Alhamdi misal. Berarti alhamdi isim karena kasrah. Baiti, madrasati, ustazi dan seterusnya. Setiap kalimat yang huruf terakhirnya berbaris khafat dia isim. Wa tanwini dan dikenal akan dianya isim lagi tanwin. Ada tanwin di ujungnya. Cuma kalau kita gundul kan nggak ada tanwinnya, Ustaz. Ya. Ada tanwin cuma nggak kelihatan. Ya kan? Ya. Nah, makanya yang disebut tanwin itu bukan baris 2. Tanwin bukan baris 2. Baris 2 itu tanda tanwin, Ustaz. Tanda tanwin. Ya, tapi bunyi bacaannya itu. Ya, kalau tanwin itu bunyi nun sukun. Itulah tanwin. Zaidun, kan ada bunyi dun itu. Ya. Zaidan, ada bunyi nun sukun. Bunyi nun sukun di akhir kalimat itulah tanwin. Walaupun nggak ditulis kan? Ya. Makanya hukum tanwin dan nun sukun ketemu ya kan sama aja, Ustaz. Ya, Ustaz. Nun sukun ketemu ya idgham, tanwin ketemu ya juga idgham kan? Karena nun sukun ya. Itulah tanwin. Tanwin juga nun sukun gitu. Ada. Ya. Berbeda dalam ucapan sama dalam ucapan. Nah, beda tulisan kan? Ya. Karena kalau kita gundul emang nggak ditulis dia. Okay. Nah itu. Jadi dibunyi kita tahu. Isim dikenal dengan khafat, kasrah, wa tanwini dengan tanwin, wa dukhulil alif wal lam dan adanya alif lam di awal. Setiap kata yang ada alif lam berarti isim. Kayak al-ismu di sini, isim ada alif lam. Al-khafdi isim ada alif lam. At-tanwin isim ada alif lam. Al-alif isim. Al-lam isim karena ada alif lam. Semua yang ada alif lam isim. Nah, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Malik Yaumiddin, ad-din isim ada alif lam. Pokoknya kalau ada alif lam isim. Nah, kadang satu isim itu tandanya bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Ada khafat juga, ada tanwin juga, ada alif lam. Cuma alif lam dan tanwin nggak bisa digabung. Isim bila ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin, dia musuhan. Ya kan? Masjidun, karena nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al masjidu, kan gitu, Ustaz? Iya. Nggak boleh al masjidun. Nah, itu. Kemudian wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat. Huruf khafat namanya huruf jar. Tanda isim lagi ada huruf jar. Kalimat yang berada sesudah huruf jar mesti isim. Fil baiti, ada fi berarti al baiti isim. Minal masjidi, berarti masjidi isim karena ada min. Dari mana kita tahu huruf jar? Huruf jar akan beliau jelaskan. Huruf jar nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Apa kata orang Arab? Kata orang Arab huruf jar ada 19 misalkan. Tinggal kita hafal aja. Setiap kata sesudah huruf jar, itulah isim. Nah, itu. Jadi tanda isim di sini hafat, kasrah, tanwin, masuk alif lam dan ada huruf hafat. 4. Tapi setiap al itu seperti tadi yang atas tadi itu al-halu itu isim. Tidak seperti itu tandanya al-halu ya, Ustaz? Al-hala. Al-hala. Ini isim karena ada alif lam. Al-istiqbala isim karena ada alif lam kan? Ya. Al-fi'lu isim, al-madhi isim. Pokoknya yang ada al isim semua, al-mudhari'u isim. Gitu.
Fil mustaqbali. Fil mustaqbali ini isim. Tanda isim di sini ada 3. Ada alif lam, al, ya kan? Iya. Mustaqbali, khofat, ya kan? Udah 2. Iya. Kemudian ada fi, ada huruf jar. Berarti 3 tanda isim di sini. Gak apa-apa. Al mustaqbali isim tandanya apa? Ada 3. Ada huruf jar, ada alif lam, khofat lagi. Lengkap. Nah, itu. Yang nggak ada tanwin. Kenapa? Karena tanwin dan alif lam nggak bisa bergabung. Berarti isim itu nggak harus dibaca li itu ya? Atau Oh apa lu enggak. atau Jadi isim itu, isim, ini baru tanda isim. Cara baca isim gimana? Nah, itu kendalanya. Ya kan, Ustaz? gitu. Ya. Cara baca isim ada 3 dia. Isim itu cara bacanya 3. Kalau enggak rofa, al-mustaqbalu, nasab, al-mustaqbala, atau al-mustaqbali. Ada 3. Kan gitu? Oh, gitu. Cara baca isim Jadi, ada 3. Nanti akan dijelaskan kapan kita baca mustaqbalu, kapan kita baca mustaqbala, kapan kita baca mustaqbali. Nah, itulah belajar nahu. Kalau kita udah paham itu udah lengkap udah. Nah, jadi begitu Ustaz. PL juga sama Ustaz. PL misalkan Daraba yadribu kan Ustaz, yadribu. Jadi yang PL itu itu. cara bacanya 3 juga. Kalau enggak yadribu, yadriba, atau yadrib. Enggak ada yadribi dia, 3 doang. Yadribu, yadriba, yadrib. Rafa, nasab, jazam. Untuk PL kah? Ya. Kapan kita baca yadribu? Kapan kita baca yadriba? Kapan kita baca yadrib? Nah, kalau kita udah tahu itu kodenya, kita udah bisa baca kitab. Nah, itu. Itu namanya i'rab nanti Ustaz. Jadi isim itu perubahannya 3. Alhamdu, Ya. alhamda, alhamdi. 3 doang. Nggak ada alhamd. Alhamd sukun nggak ada. Ya. Nah, cuma kenapa juga kita baca sukun? Nah, itu namanya kita wakaf. Nah, gitu. Ya, Ustaz. Nggak. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. 3. Muhammad, nggak ada Muhammad. Cuma kita wakaf itu nggak apa-apa. Pada dasarnya nggak ada. Jadi yang perlu Ustadz pelajari, kapan kita baca Muhammadun? Kapan kita baca Muhammadan? Kapan kita baca Muhammadin? Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam kitab Jurumiyah. Nah. Dah. Ini sebelum saya lanjut, saya gambarkan dulu, Ustaz. Isim tadi cara bacanya boleh 3. Ya kan? Okay. Salah satunya kita baca kasrah Muhammadin bila ada huruf jar. Ya. Nah, berarti kita tinggal ngafalin huruf jar kan? Ya. Begitu kita tahu huruf jar, setiap isim yang berada sesudah huruf jar kita baca kasrah. Nah, itu. Nanti kita pelajari lagi huruf nasab. Huruf nasab isim. Kayak inna. Berarti kalau isim sesudah inna kita baca inna Muhammadan. Nah, nanti kita pelajari huruf-huruf yang tugasnya merafakkan isim. Biar kita baca Muhammadun misalkan. Ada dia. Nah, gampang Ustaz. Itulah namanya amel. Dah. Amel, okay. Yakni bermaksud ya musan ya. Annal isma. Nah, ini. Pada dasarnya sebelum ada anna, boleh kita baca ismu, boleh kita baca isma, boleh kita baca ismi. Bukan boleh, ada 3 kemungkinan. Ya kan? Ya. Ismu ini isim karena ada alif lam. Berarti kalau isim kan 3, bisa ismu, bisa isma, bisa ismi. Di sini kita lihat nih, ada apa di belakang dia? Oh, anna. Kalau anna mesti nasab, berarti annal isma. Bermaksud oleh musannif annal isma, bahwa sungguhnya isim itu ya tamayyazu. Berbeda ianya isim anil fi'li dari fi'il, wal harfi dari huruf, bil khafdi dengan khafat. Jadi untuk membedakan antara isim, fi'il dan huruf, isim itu khafat. Salah satunya khafat. Apa makna khafat? Biar mudah kasrah. Walaupun khafat tidak mesti kasrah. Tapi sementara khafat itu kasrah. Nah, itu. Contoh, marartu bi Zaidin. Aku bertemu dengan si Zaid. Zaidin kita baca. Oh, Zaidin ada kasrah ini. Berarti Zaidin isim. Nah. Tapi di sini Zaidin isim tandanya 3. Pertama kasrah Zaidin. Yang kedua ada tanwin Zaidin. Yang ketiga Ya. ada bi huruf jar. Berarti 3 tanda isim. Masakah? Lengkap. Okay. Nah, gitu. Tanwin. Wa gulami Zaidin. Maknanya kita ulang. Marartu bi gulami Zaidin. Aku bertemu dengan budak si Zaid.
Gulami kita baca. Oh berarti gulami isim karena kasrah. Zaidin isim karena kasrah. Padahal walaupun kita baca gulamu kan isim juga Ustaz. Ya. Kita baca gulama juga isim, cuma kan anggaplah kita belum tahu. Belum tahu gulamu ini isim. Karena di sini bacanya gulami, oh gulami berarti karena bacanya kasar, berarti gulami isim. Begitu kita udah tahu gulami isim, walaupun kita baca gulama isim juga, gulamu tetap isim. Karena kita udah tahu kan. Nah, ini ceritanya Oh, sebelum kita tahu, sebelum kita tahu. iya. Kalau orang Itu udah tahu, rangkaian. nggak perlu tanda Ustaz. Iya, Ustaz. Itu rangkaian toh. Saya Ya, kira sendiri. ya itu. Gulami Zaidin. Oh, oke. Jadi kita butuh halaman kalau kita belum tahu Ustaz. Saya mau ke rumah Ustaz nih, nggak tahu alamatnya. Nggak tahu kan baru perlu alamat kan, tanda kan. Iya, Ustaz. Kalau saya udah tahu rumah Ustaz, nggak nanya alamat lagi, langsung aja berangkat. Ah, begitu juga Ustaz. Kita perlu kepada tanda isim kalau kita belum kenal isim. Kalau kita udah kenal isim, mah nggak perlu tanda-tanda. Nggak ada tanda juga kita tahu nanti. Nah. Fazaidul majruru bilba'i, maka bermula zaidun. Atau zaidin kita baca biar gampang. Karena bi zaidin tadi. Fazaidil majruru bilba'i wa gulami ismani. Maka zaidin dalam contoh di atas, yang dijarkan dengan siba, itu ada bi. Gulami dan kalimat gulami ismani, itu dua isim. Dua-duanya isim. Kenapa? Liwujudil khofdi. Karena ada khofatnya. Pokoknya kalau kalimat ada khofatnya isim. Jadi selesai Ustaz belajar ini, nanti begitu Ustaz baca Quran dari awal, Ustaz harus tahu itu. Begitu Ustaz baca Bismillah bi kalimatnya apa? Isim, fi'il, apa huruf? Ismi, isim, fi'il, huruf. Allahi, isim, fi'il, atau huruf? Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ustaz cek semua. Alhamdulillahi, Rabbi, Mal, Alamin, Maliki, Yaumi, Ad-Dini. Semuanya Ustaz harus bisa tahu kalimat apa. Pokoknya 3 doang. Kalau bukan isim, fi'il, atau huruf. Nah itu. Insya Allah. Kalau Ustaz nggak tahu tinggal nanya. Rabbi kalimatnya apa? Oh, kalau Rabbi Ustaz tahu karena ada khofat Rabbi ya. Arti isim. Iya. Alamina ada alif lam isim. Nah, itu. Kata Ustaz apa itu lupa saya. Ya, gitu. Jadi gini Ustaz. Kalimat kan 3 isim, fi'il, huruf. Belajar isim sejam, belajar fi'il sejam, belajar huruf sejam. Udah bisa baca gundul. Karena dalam bahasa Arab kalimat 3 doang. Isim, fi'il, huruf. Nah, itu. Oke, tanda isim yang pertama khafat. Wat tanwini dan tanwin. Contoh Zaidun atau Zaidin. Nahu Zaidin rajulin. Zaidin rajulin. Zaidin isim ada tanwin. Rajulin isim ada tanwin. Zaidun wa rajulun kullun minhuma ismun. Maka Zaidun dan rajulun itu tiap-tiap dari keduanya itu isim. Liwujudit tanwini karena ada tanwin fihi padanya tiap-tiap. Zaidun, rajulun, kullun juga isim karena ada tanwin. Ismun juga isim karena ada tanwin. Nah itu. Oh, oke. Kalau nama saya Fadlun. Nah, nanti Terus fadlun isim. Maroto bi Fadlun. Bukan itu maksudnya. Maroto bi Fadlun atau Maroto bi Fadlin, Ustaz? Ada Bifadlin. Tetap tetap bifadlin bi ada Fadlun. bi kan? Nggak bisa bi Fadlun, tetap nggak bisa. Enggak, kalau isim kan bisa berubah dia. Oh. Tergantung kalimat di belakangnya. Kalimat itu namanya amel. Jadi isim itu kalimat yang bisa dipengaruhi oleh kalimat lain. Ya kan? Nanti bingung nggak orang itu? Enggak. Kalau dalam bahasa Arab orang nggak Oh, paham. Udah paham kan? gitu. Kayak Nabi Muhammad. Kadang-kadang Muhammadun, kadang-kadang Sayyidina Muhammadin gitu. Ya. Jadi bebas. Oh. Maknanya tetap Muhammad. Maknanya tetap Fadlun. Mau dibaca Fadlun, Fadlan, Fadlin ya. Tetap Oh. merujuk kepada Ustadz. Itu kan di segi Walaupun namanya bacanya. Fadlan. Ya. Tapi boleh juga nanti ada cara maratu bi Fadlun juga boleh. Oh. Nah, Ya. tapi itu kan jadi rumit lagi kan. Nah, Oh, gitu. nama saya Abdullah. Jadi kalau saya aja itu jadi fa'il ya Abdullah. Kalau maf'ul itu Abdallah. Marartu bi abdi kan gitu. Abdillah. Bebas bahasa Arab.
Nggak harus Abdullah terus. Abdullah, Abdallah, Abdillah kan sama aja. Jadi bukan isim apa itu mabni. Nah, Kan isim mabni nggak termasuk nama orang. Isim mabni itu isim isyarah, isim domer. kan ada hilaf itu Ustaz. Apa yang Romadoni atau Romadona. Itu bukan isim mabni, itu namanya isim ghairu munsharif nanti. Isim yang nggak boleh ada tanwin. Kalau isim yang nggak boleh ada tanwin, dia nggak boleh ada harokat kasrah nanti. Ibrahimu, Ibrahima, nggak boleh Ibrahimi. Nah itu. Biasanya nawa itu soma ghodinan fardhi syahri Romadoni. Yang Romadoni Ustaz. Boleh dua, Ustaz. Ramadhani. Boleh, Ramadhana boleh. Hebat. Ramadan juga boleh. Kan kita orang Indonesia soalnya kan. Nawa itu fi syahri Ramadan gitu. Kita wakaf boleh juga. Biar nggak debat kan. Nah itu. Nah, sebenarnya itu nggak perlu dipermasalahkan. Sama orang Indonesia aneh-aneh, Ustaz. Sibuk setiap Ramadan, Ramadan nih. Nah. Buat tanwinu nunun sakinatun. Nah ini, tanwin itu yaitu nun yang sukun. Nun yang sukun talhaqul akhirah. Yang terhubung ia akan akhir isim. Tanwin yaitu nunun sakinatun, nun yang sukun, talhaku yang terhubung ia akan akhir satu kalimat. Lafdan nun sukun pada lafad, la khatan tidak pada tulisan. Nah itu. Tanwin nun sukun, maknanya bunyi doang, bunyi nun sukun, lafad nun sukun. La khatan, tulisannya nggak ada nun sukunnya. Itulah tanwin. Nah itu zaidun, ada bunyi doang, nunnya nggak ada. Nah, kita udah tahu apa namanya, khofan udah tahu, tanwin nggak? Tinggal, nah ini lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Batuholil alifi. Ya. Walami nahwu ar-rajulu wal hulamu. Ya. Fakulun minhuma ismu lidukhuli alaihima. Wa huruful khafdi nahwu marutu bizaitin wa rajulin. Fakulun minhuma ismun lidukhuli harful khafdi wahyal ba'u alaihima. Ya. Nah itu. Tanda isim selanjutnya dukhulil alifi. Dukhulil alifi wal lami. Masuknya alif dan lam. Setiap kalimat yang ada alif lam berarti dia isim. Nahur rajuli, ar-rajuli. Isim ar-rajuli, al-ghulami, isim. Kalau nggak ada alif lam, rajulin, isim juga, ada tanwin. Ghulamin, isim juga. Cuma apa bedanya ada alif lam dan nggak ada alif lam? Nah, ini dalam bahasa Arab beda, Ustaz. Kalau rajulin nggak ada alif lam, seorang laki-laki. Siapa? Siapa aja, yang penting satu orang laki-laki. Tapi kalau ar-rajuli, itu laki-laki tertentu. Kita udah tahu siapa dia. Nah, itu. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi kita sendiri udah tahu. Itu, Ustaz. Ar-rajulu atau rajulu, Ustaz? Di sini ar-rajuli. Mudhaf nahmu rajuli mudhaf ilaih. Oh, jadi mudhaf. Nah itu. Jadi dalam bahasa Arab, kalau isim ada alif lam berarti ma'rifah dia. Kita udah kenal. Nah, saya nanya Ustaz, sholat di masjid mana? Ustaz mau kemana? Ustaz bilang, saya mau ke masjid. Ya, saya mau ke masjid. Ustaz pakai alif lam kan? Ilal masjid. Berarti saya udah tahu masjid mana yang Ustaz mau tuju. Nggak usah Ustaz jelaskan masjid A, masjid B, nggak. Saya udah tahu tuh. Nah, udah maklum berarti masjid di kampung Ustaz mungkin, ya kan? Jadi Ustaz keluar rumah saya nanya, "Ila aina Ustaz?" "Ilal masjid," Ustaz bilang. Kan pakai alif lam tuh. Ilal masjid. Iya. Berarti saya udah tahu itu masjid mana yang Ustaz maksud. Nah, itu kalau bahasa Arab. Tapi ila masjidin Ustaz bilang. Itu nggak jelas masjidnya mana. Kadang masjid di kota lain, ya kan? Nah, itu bedanya. Fakullun minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya. Dari keduanya arajul dan al-ghulam. Ismun itu isim. Kenapa? Lidukhuli alifi alaihima. Karena masuk alif lam. Lidukhuli al. Karena masuk al atas keduanya ar-rajul dan al-ghulam. Nah itu.
Jadi kalau sendiri itu boleh arojulu, Ustaz. Ini Ini kan kalau di sini kan nahwu tadi mudhof, tapi kalau sendiri itu ditulis dibaca sendiri arojulu bisa, nggak Ustaz. boleh, nggak boleh. Kalau isim, kalau masih sendiri dia nggak ada harokat akhirnya. Hah? Isim kalau Nggak boleh. sendiri cuma satu kata, Ya. kita baca rajul aja. Nggak boleh rajulu, nggak boleh rajula, nggak boleh rajuli. Isim baru ada harokat terakhirnya kalau sudah disusun dalam kalam, Ustaz. Ada fiil, tambah isim, berarti isimnya ja'ar rajulu. Kenapa? Karena rajulu fa'il ja'a, kan gitu. Ada inna rajula. Ada bir rajuli, yang itu. Kalau nggak ada apa-apa di belakang dia, berarti nggak ada baris akhirnya, ar-rajul aja. Nah, jadi kalimat isim baru ada harokatnya, harokat terakhir kalau sudah tersusun dalam kalam. Nah, itu aturan bahasa Arab, Ustaz. Makanya kalau kita baca nama orang, Muhammad aja. Nggak mungkin Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Baru boleh kita baca Muhammadun kalau kita cari alasan. Apa yang menyebabkan dia jadi Muhammadun? Nggak ada apa-apa di belakang dia. Fi'il nggak ada. Nah, nanti di depan. Apa yang menyebabkan dia kita baca Muhammadan? Harus ada. Kalau nggak ada, Muhammad kita baca. Apa yang menyebabkan kita baca dia Muhammadin? Ada huruf jar. Oh, huruf jar nggak ada. Berarti Muhammad aja. Nah, itu. Tahu, Ustaz? Jadi satu isim, sebelum kita susun, sebelum ada temannya, dia nggak bisa dibaca, Ustaz. Harus diwakaf. Zaid, Oh, Fadal, Muhammad, Ahmad, Ibrahim, kan? Nah, itu. Kalau ada gitu. temannya, baru. Karena yang menyebabkan dia berbeda perubahan nanti harus ada pasangannya. Hmm. Kalau masih sendiri, nggak berubah. Nah, Jadi apalagi? kalau arojulu itu sudah berpasangan, ya, Ustaz. Belum, kalau rajulu belum ada Aro- pasangannya. tapi dibaca arojulu, lu itu bisa nggak? Nggak bisa. Di mana? Kalau masih sendiri nggak bisa dibaca arajulu, nggak bisa rajula, nggak bisa rajuli, arajul aja. Oh, gitu, nggih. Kalau ada pasangannya, contoh Ustaz, Muhammad. Muhammad nggak bisa dibaca Muhammadun, nggak bisa Muhammadan, nggak bisa Muhammadin, Muhammad aja. Kita kasih pasangannya baru bahasa Muhammadun alimun. Itu baru boleh. Muhammad itu seorang yang alim, udah ada pasangannya. Oh, Kenapa kita baca nggih. Muhammadun? Mubtada marfu kan? Hmm. Kalau sendiri kan nggak ada apa-apa. Ya, Muhammad, nah, makanya nggak tahu kita cara bacanya karena sendiri. nggih, Nah, itu. Semua begitu, Ustaz. nggih, Makanya Allah, siap. kita baca Allah kan gitu, bukan Allahu, bukan Allah, bukan Allahi, Allah aja. Nggih. Tapi kalau kita udah buat kalimat baru Allahu Rabbuna, Allah itu Tuhan kami. Nah, itu baru boleh. Kenapa Allahu mubtada? Kenapa Rabbu khabar? Atau innallaha. Kenapa Allah? Karena ada inna. Nah, gitu. Iya. Itu namanya tarkib. Kalimat isim sebelum tarkib, huruf terakhirnya nggak ada bunyinya. Nggih. Nah, Nggih, siap. itu. Kemudian mana tadi? Wa hurufil khafdi. Dan tanda isim selanjutnya hurufil khafdi. Ada huruf khafat. Huruf khafat bahasa lainnya huruf jar. Contoh marartu bi zaidin wa rajulin. Aku bertemu dengan si Zaid, rajul. Zaidin isim karena ada bi. Rajulin isim. Emang nggak ada bi di belakangnya. Tapi karena dia kita taruh di tempat Zaidin, berarti ada bi juga. Asalnya marartu bi zaidin wa bi rajulin. Oh, nggih, nggih. Cuma orang Arab karena pakai ataf lah, nggak perlu double, nggak perlu wabi rajulin, cukup warajulin saja. Nah, itu. Hebat orang Arab, Ustaz. Nanti Iya. kalau udah bisa bahasa Arab, insya Allah asik yang gitu. Nah, Hmm. fakullun minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya Zaidin dan Rajulin, itu ismon, isim. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafan. Wahia dan dianya huruf khafan, yaitu al-ba'u, ba. Alaihima atas keduanya Zaidin dan Rajulin. Oh, Jadi nggih. gampang begini Ustaz. Jadi huruf hafal itu tinggal kita nanya ke orang Arab. Huruf hafal itu yang mana sih? Nanti orang Arab bilang dalam kitab Nahwu, huruf hafal ada 19, tinggal hafal. Nah, kita
begitu baca kitab gundul, ketemu salah satu huruf dari 19 itu, setiap isim di depan dia kita baca khofat. Nah, gampang. Nah, itu Ustaz. Gampang banget Ustaz. Nah, ini cocoknya komanya di sini Ustaz. Tinggal Ustaz nanya apa yang pengen Ustaz nanyakan. Nah, jadi PR hari ini Ustaz tinggal ngingat tanda isim. Ini gini caranya Ustaz. Setiap materi yang sudah kita pelajari, begitu ketemu di depan saya akan nanya ke Ustaz, ini kalimatnya apa, kalimatnya apa, kalimatnya apa kan? Saya nanya ke Ustaz nanti. Siap. Ini karena kita baru belajar tanda isim, berarti belum saya tanya dulu. Nanti harus ada tanda fiil, harus ada tanda huruf. Kalau udah belajar semua, setiap ketemu kalimat, Ustaz mesti bisa jawab. Gitu Ustaz. Allah. Itu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Kira-kira apa aja nggak apa-apa Ustaz ditanya tentang nahu biar tambah lancar. Ya. Yang paling pokok itu setelah ini Ustaz. Yang apa? Morobat itu ya. Ya. Itu yang sebenarnya semua pokok, semua pokok. Jadi kita judulnya dari awal sampai akhir penting semua. Iya. Kalau nggak penting nggak mungkin ditulis ya. Okay. Cuma tambah satu lagi Ustaz. Tanda isim banyak sebenarnya. Ada 30-an Ustaz. Ini yang paling penting 4 tadi. Khofat, tanwin, ada alif lam, ada huruf ja. Ini saya tambah satu lagi buat Ustaz. Setiap kalimat yang berada sesudah huruf panggilan itu isim. Ya Rasulullah, itu Rasulu pasti isim karena ada ya. Ya Habiballah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami kan. Pokoknya kalau sesudah huruf nida, sesudah panggilan, itu isim ya. Nah, itu tanda tambahannya. Banyak ya Rasulullah atau ya Rasulullah itu Ustaz? Ya Rasulah nanti. Ya Rasulah. Nah, jadi kalau kalimatnya double, kita baca fathah. Abdullah, ada ya Abda. Abdullah. Kalau nama cuma satu, kita domahkan. Muhammadun, ada ya Muhammadu. Zaidun, ya Zaidu. Nah, nggak boleh ya Zaida, nggak boleh ya Muhammad. Ya Muhammadu. Nah, itu. Nanti ada ketentuannya. Kalau satu kata doang, kita domahkan. Kalau katanya dua, kita fathahkan. Abdullah, jadi Abdullah, ya Abdullah. Rasulullah, Habiballah. Imam al-Muttaqin kan? Ya Imam al-Muttaqin. Enggak. Kalau satu kalimat, ya Allahu. Nggak boleh ya Allah. Nah. Ya. Paham insya Allah Ustaz nanti. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan panjang-panjang Ustaz. Ya kan? Kita soalnya mau ngafal lagi. Saya juga mau ngafal lagi jarumnya. Ya. Nah. Benar Ustaz?